Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat juga. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi kalau mau sampai kepada Allah hanya melalui Yesus. Dan juga kita mengatakan melalui Petrus dalam Petrus 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan, engkau dan seisimu, sebagaimana ya Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan Roma 10 ayat yang ke-9 dan 11 sampai 11 dikatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami dimanapun kami saat ini sedang berada. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami untuk mengerjakan firman dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b dan 6. Sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Tadi pagi saya mengatakan bahwa padi semakin merunduk, semakin bersih akan semakin merunduk. Demikian juga air akan selalu mencari tempat yang paling rendah. Demikian Tuhan selalu akan mencari orang-orang yang rendah hati. Untuk apa? Untuk dinyatakan kepadanya segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu sebabnya rendah hati bagian kedua ini dalam rangka menandaskan pentingnya rendah hati itu. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan dan dimuliakan Tuhan, sebagaimana firman Allah yang kita baca, akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Dan siapa yang dapat meninggikan? Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan, Allah yang memuliakan, Allah yang mengaitkan. Kalau kita sombong, kita akan dihancurkan. Kalau kita mau mendapatkan belas kasihan Tuhan, perhatian Tuhan, kebenaran Tuhan, anugerah Tuhan, baiklah kita menjadi orang yang berhati. Karena sudah Yesus sudah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang sudah berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ayat 28, ayat 9-nya, pikul laku dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan itu rendah hati. Jadi kalau Tuhan saja rendah hati, siapa kita? Mau kita sombong-sombongan, apa yang kita sombongkan, kuasa nggak ada. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa pemberian Tuhan, apa-apa kita tidak bisa kerjakan tanpa Tuhan. Dan itu sebabnya sia-sia kita melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan itu sebabnya kerendahan hati membuat kita akan tertaut kepada Tuhan, membina hubungan kita dengan Tuhan secara baik. Dan kemudian yang kedua kata firman Allah, orang yang rendah hati akan mendapat jawaban doa. Dalam 2 Tawarik 7:4 ayat 14. Bagaimana orang Israel kalau ada langit itu ditutup sehingga tidak ada hujan, kalau kita katakan. Dan orang-orang Israel datang berdoa, bertobat, merendahkan hati, maka Tuhan akan, yang mau akan saya garis bawahi adalah merendahkan hati, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Jadi Tuhan memperhatikan orang-orang yang rendah hati itu, buat doa orang yang rendah hati itu. Supaya apa? Supaya dia jawab. Dan supaya apa? Supaya kita memuliakan Tuhan, supaya kita meninggikan Tuhan, supaya kita
memasukkan Tuhan, supaya kita bisa menyatakan bahwa Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan besar itu yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa akan menolong orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga, disertai oleh Tuhan. Saya akan membaca dalam Yesaya 57 ayat 15, demikian bunyi firman Allah. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Jadi Tuhan menyertai kita. Ini orang yang rendah hati itu akan disertai oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan bersama-sama dengan kita. Wah, yang maha kuasa, yang maha kudus, yang maha tinggi, ya, yang dia bersemayam di tempat yang kudus, tapi dia mau bersama-sama dengan kita ini. Wow, luar biasa. Orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dia mau menyertai kita. Kenapa? Tentu kita butuh penyertaannya. Ya, itulah sebabnya dikatakan dia akan memberikan semangat. Karena kadangkala di tengah-tengah dunia ini, kadangkala orang-orang jujur, orang-orang benar, orang-orang yang baik itu kadang-kala dipersekusi. Untuk melakukan yang baik saja orang tidak pernah sadar itu. Orang-orang intoleran merasa dirinya paling hebat, paling suci, paling mulia, paling agamanya yang paling baik. Seperti yang terjadi di dahulu. Tapi Tuhan bersama-sama kita dengan orang-orang rendah hati. Itu sebabnya Tuhan mau bersama-sama kita agar kita disertai, dan ketika kita putus asa, dia memberikan semangat baru, kekuatan baru, agar kita terus bersama dengan dia, dan kita terus berharap, percaya pada pemeliharaan dan perlindungannya. Jadi Allah yang besar itu bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir adalah, saya bacakan dalam Matius 18, ayat yang ke-4. Sedangkan barang siapa merendahkan hati, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang terakhir adalah orang yang rendah hati akan menjadi terbesar dalam kerajaan Allah. Jadi bukan hanya di bumi ini, Tuhan perhatikan, di surga juga kita mendapatkan posisi yang baik. Karena apa? Tuhan itu suka dengan orang-orang yang rendah hati. Dan tentu sebagai orang percaya, kita akan terus meminta kekuatan Tuhan agar kita bisa tetap hidup dalam kerendahan hati. Karena dunia ini penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan cara-cara yang tidak baik. Kadangkala kita dalam orang-orang yang rendah hati harus rela menderita oleh karena situasi dan kondisi. Tapi percayalah, Tuhan yang menyertaimu, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang menyertai kita, akan senantiasa menyatakan segala kuat-kuasanya bagi kita semasa di bumi ini. Kita belum sampai ke surga sana. Kita belum dapatkan upah itu untuk yang terbesar. Tetapi saya mau katakan, di bumi ini saja dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Dan itu sebabnya dikatakan, Alkitab mengatakan, Tuhan membawa orang-orang yang rendah hati itu untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Kita lihat Abraham, kita lihat Yusuf, orang-orang yang rendah hati, yang senantiasa mendapatkan perhatian Tuhan dan mendapatkan pemeliharaan Tuhan, bahkan sampai kepada anak cucunya. Jadi kalau di bumi ini Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang rendah hati, dan biarlah kita mau melakukannya.
sampai kita bisa menerima yang terbaik dari surga menjadi yang terbesar di dalam kerajaan. Bukan saya yang berkata, tapi firman Allah. Jadi kalau mau menjadi terbesar, teruslah hidup dalam kerendahan hati di bumi ini, supaya di bumi ini kita dapat penyertaan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa, berkat Allah yang luar biasa, dan di masa yang akan datang kita juga bersama-sama dengan Dia. Dan saya tak bisa bayangkan ya. Tapi saya mau katakan, hidup dalam kerendahan hati akan mengubah kehidupan kita untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik. Tapi kalau kita sombong, Allah lah yang akan melawan kita. Dan sebab firman Allah jelas, aku menentang orang-orang yang sombong, tetapi mengasihani orang-orang. Semoga kita adalah orang-orang yang hati, supaya belas kasihan dan rahmat Tuhan senantiasa sampai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu rendah hati di hadapan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sakit, apapun sakit penyakit, marahkan tangan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh Bible engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau sudah mengalami masalah, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat orang-orang yang sedang masalah mereka. Memang keadaan kami tidak sedang baik-baik saja, tetapi selalu ada jalan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang percaya kepada. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya mendapatkan pertolongan Tuhan, kami percaya mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Dan Engkau juga menolong mereka semuanya dan mengeluarkan mereka dari segala masalah dan menjawab sebagaimana yang mereka butuhkan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan. Amin. Dan kalau kita mau istirahat, nantinya jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah, dan memperkatakan 1-2 ayat firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Yesus. Ingat, sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa kalau kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kau minta. Jadi pertanyaan saya, adakah firman itu tinggal dalam hati kita? Supaya kita memang sudah tinggal dalam Tuhan. Tetapi apakah firman itu tinggal dalam kita? Itu pertanyaan saya. Apakah firman itu ada dalam hati kita? Ini Anda yang bisa menjawab. Tapi kalau Anda menaruh firman itu dalam hati, Tuhan akan menjawab, karena itu jadi doa-doa Anda akan dijawab. Jadilah orang-orang rendah hati, dan jadilah orang yang mantap, mantap, mantap.